Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Mariana Astrin Tewai, biasa dipanggil Astrin. NIM 1803030073, semester 7, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kembali buku ke-9, mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul buku Kesenjangan Informasi Pandemi, Semua Tentang Informasi. Semuanya mengerikan, virusnya mengerikan. Pilihan langsungnya adalah buruk sekali. Masa depan mungkin lebih mengerikan. Kami seharusnya lebih siap. Selama hampir 1 dekade, salah satu aplikasi paling populer oleh Plague Inc. 120 juta unduhan dan menghitung. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana penyakit muncul dan melakukan kerusakan. Ketika wabah COVID-19 melanda, aplikasi melonjak kembali ke nomor 1 di Cina dan segera dilarang di negara itu. Yang pertama, di Plague, Anda memainkan virus dengan tujuan Anda adalah menghapusnya kemanusiaan. Sejauh mereka memiliki tujuan, itu bukan tujuan kebanyakan virus. Sebaliknya, itu mungkin kelangsungan hidup struktur genetikanya yang akan berakhir jika memusnahkan inangnya. Tapi sudahlah, dari perspektif kemanusiaan, kami ingin menggunakan taktik untuk virus yang akan menyebabkan kepunahan COVID-19. Bukanlah virus yang mengakhiri spesies, tapi itu memang memiliki beberapa dari karakteristik yang akan digunakan dari Plague Inc. Jika Anda mau untuk menghancurkan kita semua, pemain yang tidak berpengalaman biasanya penyakit yang sangat menular dan mematikan. Tapi itu bukan jalan ketidakbaikan. Yang pertama, karena virus mematikan, ilmuwan manusia mulai bekerja ekstra keras untuk menghentikan wabah. Yang kedua, jika kamu membunuh orang terlalu cepat, Anda sebenarnya memperlambat laju infeksi. Sebagai gantinya, apa yang ingin Anda lakukan adalah menemukan cara infeksi banyak orang lebih suka tanpa gejala yang akan membuat infeksi diperhatikan. Maka Anda ingin meningkatkan penyakit setelah setiap orang yang terinfeksi telah menyebarkan, sehingga Anda membanjiri pusat kesehatan sebelumnya dunia menutup perjalanan. Jika kunci untuk menenangkan wabah ini adalah bergerak secara bersembunyi-sembunyi agar tidak untuk memprovokasi respon manusia yang efektif, maka COVID-19 cocok dengan itu tagihan. Orang menjadi menular banyak dengan 0 atau hanya gejala ringan, tapi kemudian ada gerakan mematikan ke pneumonia dan masalah serius lainnya yang membutuhkan beberapa minggu rawat inap untuk mengobati. Ada masalah informasi yang mencegah target tanggapan. Jika kita tahu siapa yang terinfeksi, kita bisa menyimpannya mereka dari orang-orang dan memantau kesehatan mereka untuk tanda-tanda masalah. Tetapi COVID-19 yang membawa orang-orang yang bebas dari gejala mempertahankannya informasi tersembunyi dengan mengaburkan prevalensi COVID-19 mendapat nilai tinggi karena dapat menyebar dengan cepat melalui populasi. Sementara ini tidak tentu cukup untuk memenangkan Plague Inc. COVID-19 dapat jatuh ekonomi dunia ke tingkat yang tidak terlihat sejak depresi hebat dan membuat orang takut untuk keluar lagi. Dalam hal itu adalah pandemi bahwa permainan, pembicaraan, buku dan laporan medis mencoba untuk memperingatkan
kita tentang selama bertahun-tahun adalah permainan nyata yang kemungkinan akan bertahan untuk beberapa waktu. Kurangnya pengetahuan menular, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus SARS-CoV-2. Itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu yang terinfeksi atau tidak. Untuk memberi gambarannya, bayangkan virus itu sedemikian rupa hingga hidung orang mengembang dan membuat bersinar merah terang seperti Rudolph si rusa berhidung merah. Bayangkan juga bahwa seperti itu orang-orang pindah. Mereka meninggalkan jejak merah yang bisa Anda lihat bahkan setelah jumlah jam. Maka siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang aman untuk berinteraksi dengan siapa yang tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka untuk mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki progigit detektif, bukan organisme pasif dalam menyebarkan virus. Dengan pengetahuan, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah bahwa di hati mereka, pandemi adalah masalah informasi. Memecahkan masalah informasi, Anda dapat mengalahkan virus. Ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko, dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tetapi juga apakah Anda dapat melewati infeksi orang lain. Pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan adalah apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, mereka terisolasi di hidup, atau bagi kebanyakan dari kita, pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah infeksi, kemudian untuk COVID-19, pada puncaknya sekitar 21 juta manusia singa di Amerika Serikat mungkin akan menular pada satu waktu. Tanpa pembatasan aktivitas, probabilitas bahwa Anda berinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari itu adalah 21 jiwa dibagi 327 juta penduduk Amerika Serikat atau 6,4%. Namun, misalkan Anda hanya berinteraksi dengan 10 orang per minggu. Dalam situasi ini, kemungkinan Anda dapat menghindari salah satu dari orang yang terinfeksi itu sekitar 50-50. Saat pergi ke ruang publik, Anda dapat berinteraksi dengan lebih baik dari 100 orang per minggu. Karena kasus, kemungkinan Anda mengalami orang yang terinfeksi menjadi dekat nol. Dengan demikian, sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir dan beberapa dari antaranya pasti lebih menarik dari yang lain. Jadi mari kita lihat permainan akhir kita. Tujuan akhir kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan bioskop